Kisah sahabat Nabi Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Malaikat Jibril menjelma dalam rupa Dihya Al-Kalbi. Sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril terkadang berubah wujud menjadi manusia ketika menjalankan tugasnya. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi merupakan seorang sahabat yang memiliki keutamaan khusus. Salah satu keutamaannya yaitu Jibril sering datang menemui Rasulullah SAW dalam wujud menyerupai dirinya. Masyhur dengan nama Dihya Al-Kalbi, ia memiliki wajah yang tampan sehingga siapapun senang memandangnya. Konon ketika melewati jalan di Madinah, dirinya menjadi pusat perhatian. Sebelum memeluk agama Islam, Dihya Al-Kalbi merupakan seorang raja Arab. Nabi Muhammad SAW berharap Dihya masuk Islam karena di bawah kekuasaannya terdapat 700 orang dari keluarganya. Rasulullah SAW bahkan berdoa agar Dihya masuk Islam. Ya Allah, karuniakanlah Islam kepada Dihya Al-Kalbi. Doa Nabi Muhammad SAW terkabul. Suatu hari saat Dihya hendak masuk Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Rasulullah SAW setelah sholat fajar. Dihya lalu datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa syarat masuk agama Islam? Hendaknya engkau mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dihya tiba-tiba menangis. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, Mengapa engkau menangis, wahai Dihya? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah melakukan dosa besar. Tolong tanyakan kepada Tuhanmu, apa penghapus dosa-dosa itu? Jika dia menyuruhku membunuh diriku, maka saya akan bunuh diri. Jika dia menyuruhku mengeluarkan sedekah dari hartaku, maka saya akan mengeluarkannya. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Dihya tentang perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Dihya mengatakan bahwa ia telah membunuh 70 anak perempuannya. Mendengar pengakuan Dihya, Rasulullah tidak menjawab. Kemudian malaikat Jibril turun dan membawa wahyu kepada beliau. Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa setelah Dihya mengucapkan kalimat syahadat, Allah mengampuni kekafiran Dihya selama 60 tahun dan celaannya terhadap Allah selama 60 tahun. Maka setelah Dihya mengucapkan syahadat, dosanya yang sangat besar itu telah Allah maafkan. Dihya masuk Islam sebelum perang Badar. Akan tetapi dalam perang tersebut, ia belum sempat mengikutinya. Setelah peperangan Badar, barulah ia selalu ikut di medan peperangan. Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu merupakan sosok rupawan dan raut wajahnya selalu menyenangkan bagi siapapun yang memandangnya. Bahkan menurut penuturan dari ahli sirah, ketika Rasulullah dan Dihya sedang bersama, para sahabat seakan melihat dua simbol keindahan dari golongan Muhajirin dan Ansor menyatu. Nabi Muhammad SAW merupakan pria tertampan dari Mekah, sedangkan Dihya Al-Kalbi adalah penduduk Madinah yang paling tampan. Akan tetapi Dihya menyadari bahwa nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya, melainkan pada hati dan ketakwaan. Maka dari itu, Dihya berusaha meraih kesempurnaan amal dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang menegakkan agama Allah. Dihya termasuk sahabat yang sering duduk bersama Nabi SAW dalam waktu yang lama. Bahkan Dihya pernah menghadiahi Nabi sepasang khuf dan beliau langsung memakainya. Khuf merupakan sepatu yang terbuat dari kulit, bentuknya seperti kaos kaki. Jibril alaihi salam merupakan pemimpin para malaikat yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Terkadang Jibril menjelma menjadi manusia ketika menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kesempatan, Jibril datang dalam wujud menyerupai Dihya Al-Kalbi. Suatu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW saat beliau sedang bersama istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian ia berbincang-bincang dengan Rasulullah. Setelah Jibril pergi, Rasulullah bertanya kepada Ummu Salamah,
Apakah engkau tahu siapakah dia? Dia adalah dia. Dalam kesempatan lain, Ummu Salamah berkata, "Demi Allah, sungguh saya mengira ia adalah dia. Sampai saya mendengar khutbah Rasulullah SAW yang mengabarkan bahwa ia adalah malaikat Jibril alaihi salam." Pada kesempatan lain, malaikat Jibril juga menampakkan diri sebagai Dihya al-Kalbi. Usai perang Khandaq, kaum Quraisy kembali ke Mekah. Rasulullah pulang ke rumah. Tiba-tiba Jibril datang membawa perintah dari langit. Aisyah yang melihat Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan seseorang tadi, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang berbicara dengan Anda tadi?" Engkau bisa melihatnya? "Iya, bisa." Mirip siapakah orang yang kau lihat tadi? "Ia mirip Dihya al-Kalbi." Sesungguhnya, ia adalah Jibril yang turun membawa perintah agar aku segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Rasulullah SAW kemudian memberi arahan kepada para sahabatnya untuk segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah dan melakukan sholat asar ketika sampai di sana. Para sahabat pun mematuhi perintah beliau dan langsung bergerak menuju perkampungan Bani Quraidah. Adakah seseorang yang kalian temui dalam perjalanan? Kami bertemu dengan Dihya al-Kalbi, menunggang keledai putih dengan pelana sutra. Sesungguhnya, ia adalah Jibril. Ia diutus menuju Bani Quraidah untuk menggoncangkan benteng-benteng mereka dan memberikan rasa takut di dalam hati mereka. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa alaihissalam adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah. Dan aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Dan aku pun melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihya." Demikian kisah sahabat Nabi Dihya bin Khalifah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, Allah tidak menilai seseorang dari penampilan fisik, melainkan dari hati dan ketakwaannya. Kedua, Allah Maha Pengampun. Hendaknya kita senantiasa memohon ampunan kepadanya atas segala dosa yang telah kita perbuat. Ketiga, memberi hadiah merupakan perbuatan terpuji dan dapat mempererat tali silaturahim, sebagaimana Dihya memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Keempat, salah satu sifat malaikat yaitu bisa menjelma dengan jelmaan yang sempurna, sebagaimana Jibril menjelma menjadi Dihya al-Kalbi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Dihya bin Khalifah al-Kalbi, sang pengantar surat untuk Kaisar Heraklius. Usai perang Khaybar, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Seorang perempuan berparas cantik bernama Sofia binti Huyai, putri pemimpin Yahudi Bani Nadir, menjadi tawanan. Ketika ghanimah dibagi-bagikan, Sofia menjadi bagian Dihya al-Kalbi, seorang sahabat paling tampan. Hal tersebut membuat para sahabat keberatan, karena Sofia binti Huyai adalah putri pemimpin Bani Nadir yang hanya pantas untuk Rasulullah. Atas perintah Allah dan agar tidak terjadi pertikaian di kalangan sahabat, Rasulullah pun meminta Dihya membawa Sofia dan mempersilahkan Dihya untuk mengambil tawanan wanita lain. Pada akhirnya Rasulullah memerdekakan Sofia dan menikahinya dengan mahar kemerdekaannya. Suatu saat Rasulullah SAW hendak memperluas dakwah Islam. Beliau mengirim surat ke beberapa raja Arab dan sekitarnya guna mengajak mereka masuk Islam. Di antara raja yang mendapat surat tersebut adalah Heraklius, Kaisar Romawi. Rasulullah SAW mengutus Dihya untuk menyampaikan surat kepada Heraklius. Ia mendapat kepercayaan tersebut karena kecerdasan dan ketampanannya. Sebab bangsa Romawi terkenal sebagai bangsa pemuja keindahan. Oleh karena itu, secara tersirat, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa Islam juga indah dan mengesankan.
Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, Dihyah tiba di istana Raja Romawi. Ia serahkan surat itu. Asisten Heraklius kemudian menghadap Kaisar Heraklius. Surat tersebut hendak dibaca di hadapan sang kaisar dan sejumlah pengiring kaisar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah ditujukan kepada Heraklius, pembesar Romawi. Mendengar bunyi awal surat tersebut, keponakan Heraklius mulai marah. Kemudian ia berseru, "Surat ini tidak boleh dibaca sekarang." Kenapa? Dia memulainya dengan namanya dulu sebelum engkau. Kemudian dia memanggilmu dengan pembesar Romawi, bukan Maharaja Romawi. Tidak mengapa, biarkan surat ini dibaca untuk diketahui isinya. Surat Nabi Muhammad SAW tersebut kemudian terus dibacakan hingga selesai. Setelah para pengiring kaisar keluar dari majelisnya, Dihyah dipanggil untuk masuk. Bersamaan dengan itu, Heraklius memanggil uskup yang biasanya menjadi rujukan soal keagamaan. Kemudian kaisar memberitahu uskup dan dibacakan lagi surat itu kepadanya. Usai mendengar surat dari Rasulullah, uskup berkata, Inilah yang kita tunggu-tunggu. Dahulu Nabi kita Isa telah memberitahukan kepada kita. Apa pendapatmu yang harus saya perbuat? Jika engkau bertanya kepadaku, saya tentu akan mempercayainya dan akan mengikuti ajarannya. Tetapi saya jadi serba salah. Jika saya mengikuti nasihatmu, maka akan hilang kerajaanku. Heraklius tidak mau mengikuti saran dari sang uskup meskipun ia tidak mengingkari kebenaran itu. Yang menghalanginya masuk Islam adalah rasa takut kehilangan kekuasaannya. Dihyah diperbolehkan meninggalkan tempat itu. Heraklius masih berdiskusi dengan uskup. Sang kaisar berkeinginan melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran kenabian Muhammad melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan beliau. Heraklius mendengar berita kedatangan sekelompok pedagang. Di antaranya ada Abu Sufyan bin Harb dari Quraisy, kaum Nabi Muhammad SAW. Kemudian Heraklius menyuruh orang-orang itu menghadapnya. Kala itu Abu Sufyan belum masuk agama Islam, bahkan ia menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam dialognya dengan Heraklius, Abu Sufyan berkata jujur tentang Nabi Muhammad SAW. Sebab di masa jahiliyah, bohong atau dusta merupakan sifat hina dan aib yang tercela serta memalukan. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi itu? Saya orang yang paling dekat nasabnya di antara mereka. Lalu Heraklius meminta Abu Sufyan untuk mendekat dan meminta rombongannya berada di belakangnya. Bagaimana nasabnya dalam pandangan masyarakatmu? Dia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat. Apakah di antara kalian ada yang pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya? Tidak ada. Bagaimana bicaranya? Apakah dia selalu berkata benar? Benar, dia tidak pernah berkata dusta. Apakah ada dari ayah dan kakek-kakeknya seorang raja? Tidak ada. Apakah pengikutnya berasal dari orang-orang terpandang atau orang-orang lemah? Diikuti orang-orang yang lemah. Mereka semakin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah. Baiklah, adakah orang yang mengikutinya dari rakyatmu meninggalkan agamanya lalu kembali kepadamu seperti semula? Tidak ada. Apakah dia pernah berkhianat? Tidak pernah sekalipun. Dan kami sekarang berada dalam masa perjanjian damai dengannya. Kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Apakah terjadi peperangan di antara kamu dengannya? Ya. Siapa yang selalu menang? Peperangan di antara kami silih berganti. Kadang dia yang menang, kadang kami juga yang menang. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Ia memerintahkan kami agar menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia memerintahkan supaya meninggalkan perkara jahiliyah yang dikatakan nenek moyang. Ia juga memerintahkan kami melakukan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan, dan menyambung silaturahmi. Di akhir dialog, Heraklius menyimpulkan bahwa semua ciri-ciri Nabi yang telah dijelaskan dalam kitab Injil dan Nabi yang ditunggu-tunggu ada pada diri Muhammad SAW.
Setelah Abu Sufyan dan rombongannya pergi, Heraklius memanggil Dihya dan berkata, "Sampaikanlah berita kepada pembesarmu itu bahwa saya tahu dia memang benar nabi. Namun apa daya, saya tidak dapat berbuat apa-apa karena saya tidak bersedia ditumbangkan dari kerajaan." Dihya menyimak kata-kata Heraklius dan ia melihat kejujuran dalam kata-katanya. Sejak peristiwa itu, sang uskup yang biasanya selalu datang ke gereja setiap Ahad untuk menyampaikan ceramah dan nasihat terus berdiam di rumahnya. Orang-orang Romawi pun berdatangan ke rumahnya untuk mencari tahu keadaan sang uskup. Kepada mereka, sang uskup mengatakan bahwa dirinya sedang sakit. Akan tetapi, kejadian tersebut terus berulang. Timbullah kecurigaan dari orang-orang Romawi. Lalu mereka mengirim utusan kepada uskup tersebut, memberikan peringatan kepadanya. Jika ia tidak datang ke gereja untuk menyampaikan ajarannya, maka mereka akan beramai-ramai datang ke rumah dan akan membunuhnya. Sang uskup kemudian memanggil Dihya dan memberikan sepucuk surat. "Ini suratku. Ambillah dan tolong serahkan kepada pembesarmu itu. Sampaikan salamku kepadanya. Dan beritahukan bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Katakan juga bahwa saya beriman kepadanya, mempercayainya dan menjadi pengikutnya. Kaumku telah mengingkari semua kata-kata dan nasihatku. Ceritakanlah juga apa yang kamu saksikan itu." Selanjutnya, uskup tersebut tidak pernah datang lagi ke gereja. Orang-orang Romawi marah lalu membunuhnya. Usai menjalankan tugasnya menyampaikan surat dari Rasulullah, Dihya mendapat banyak hadiah dari sang kaisar. Ketika sampai di daerah Hisma, ia dihadang oleh sekelompok orang jahat. Mereka merampas harta benda yang dibawanya. Begitu Dihya sampai di Madinah, Dihya segera bertemu dengan Rasulullah. Ia sampaikan pesan-pesan dari Heraklius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami posisi Heraklius dan beliau mendoakan sang kaisar. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Dihya tetap hadir dalam membela agama Allah. Bahkan ia juga ikut serta dalam perang Yarmuk yang terjadi pada era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa tuanya, Dihya radhiyallahu anhu tinggal di daerah Mizah, kota Damaskus, dan hidup sampai masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Demikian kisah sahabat Nabi, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya kita menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, seperti halnya ketika Rasulullah memerintahkan Dihya mengembalikan tawanan wanita, Sofiyah, dan ia mematuhinya. Kedua, ketika diberi tugas atau amanah, hendaknya kita menjalankan dengan baik, sebagaimana Dihya menjalankan tugasnya menyampaikan surat untuk Kaisar Romawi. Ketiga, Islam adalah agama yang santun dan mencintai kelembutan. Sebagaimana sikap Rasulullah, meskipun dakwahnya ditolak oleh Kaisar Romawi, tetapi beliau tetap mendoakan kebaikan untuknya. Wallahu a'lam bishawab.